Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya selaku dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil CBR buku kami. Perkenalkan sebelumnya di kelompok 2 itu memiliki anggota ada Dio Akbar Kusnadi, Ahmad Reza, Vanessa Gita Udina, saya sendiri Habza Salsa Sabila, dan ada Nikola Ardelia Aristawati. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan, yaitu pertama adalah informasi buku utama. Kelompok saya mengambil buku berjudul Kewirausahaan, di mana ini ditulis oleh Mardia Abdurrazak Hasibuan, Jenersi Marmata, dan teman-temannya. Diterbitkan oleh Yayasan Kita Karim dengan nomor ISBN 9786262684071 dengan bentuk print. Dan elektronik ISBN-nya itu 9786236840726 online. Tebal bukunya ini 203 halaman. Sedangkan untuk buku pendampingnya itu ada buku berjudul Kewirausahaan juga, cuman ini edisi ketiga dengan pengarang Kusnadi dan Yulia Novita dengan penerbit Cahaya Firdaus, tahun terbitnya tahun 2020 dengan nomor ISBN 9786025432071. Di sini kami sudah merangkum beberapa persamaan dan perbedaan dari buku utama maupun buku pembanding. Kewirausahaan menurut buku utama adalah proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang untuk meningkatkan kehidupan bisnis dan pekerjaan. Kewirausahaan ini menitik beratkan pada kreativitas dan inovasi, karena kreativitas dan inovasi dapat ditemukan peluang. Menurut buku pembanding, kewirausahaan adalah padanan dari kata entrepreneurship dalam bahasa Inggris yang berarti memulai atau melaksanakan. Kesimpulannya dari kedua buku di atas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan proses untuk memulai atau melaksanakan penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang baru untuk berwirausaha atau bisnis. Sedangkan konsep dasarnya, menurut buku utama, konsep dasar kewirausahaan merupakan titik awal dalam memulai suatu usaha dan juga menentukan berhasil tidaknya usaha yang dirintis. Sedangkan menurut buku pembanding, konsep dasar kewirausahaan merupakan titik awal dalam memulai sesuatu usaha dalam ilmu kewirausahaan. Disiplin merupakan ilmu mempelajari tentang nilai, kemampuan dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidupnya untuk memperoleh keuntungan dengan membagi resiko. Summary-nya dari kedua buku di atas dapat disimpulkan bahwa konsep dasar kewirausahaan merupakan titik awal dalam memulai suatu usaha, dan sedangkan wirausaha juga harus memiliki jiwa yang disiplin, kreatif, inovatif, dan mampu menerima resiko. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Reza. Selanjutnya ada ide dan peluang. Menurut buku utama, seseorang pengusaha dalam melaksanakan kegiatannya harus memiliki sangat kewirausahaan yang berkaitan dengan mental manusia yang optimis, percaya diri, determinan, dan fleksibel. Menurut buku perbanding, ide dalam konteks kewirausahaan adalah gagasan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Summary dari kedua buku di atas dapat disimpulkan bahwa ide dan peluang dalam kewirausahaan, yaitu sebagai kewirausahaan harus memiliki semangat, optimis, percaya diri, memiliki ide-ide yang cemerlang. Dari ide-ide tersebut, kewirausahaan juga dapat menciptakan nilai yang baik di pasar sekaligus sebagai peluang usaha. Motivasi wirausaha. Menurut buku utama, motivasi wirausaha merupakan suatu dorongan dari dalam diri seseorang, dorong orang tersebut untuk berwirausaha atau melakukan usaha yang menimbulkan minat seseorang untuk mengambil tindakan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut buku pembanding, motivasi wirausaha suatu keinginan yang mendorong kita untuk memutuskan untuk menjadi serta memiliki keinginan untuk melepaskan diri dari lingkungan yang tidak sesuai. Selain itu, untuk menemukan arti kehidupan. Motivasi wirausaha menurut motivator yang dapat membuat orang lain terikat pada pekerjaannya. Seseorang yang dapat dianggap kreativitas apabila dinilai memiliki kemampuan untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa gagasan maupun suatu karya yang
berbeda dengan apa yang sudah ada sebelumnya. Oke, baik. Menurut buku pembanding, kedudukan motivasi sejajar dengan isi jiwa sebagai cipta, karsa, dan rasa yang merupakan bahwa ridaya. Proses motivasi diarahkan untuk mencapai tujuan atau hasil yang dicari karyawan dipandang sebagai kekuatan yang bisa menarik orang. Kesimpulannya, dari kedua buku di atas dapat disimpulkan bahwa kreativitas dalam kewirausahaan merupakan motivasi yang kuat untuk seseorang melakukan pekerjaannya, karena motivasi letaknya sejajar dengan jiwa kita. Seorang pengusaha yang memiliki kreativitas dalam berwirausaha juga dapat menarik seseorang untuk melihat karya yang sudah kita buat. Dan ada inovasi dalam kewirausahaan. Menurut buku utama, inovasi dalam kewirausahaan merupakan perubahan dalam produk atau jangkauan layanan yang dilakukan organisasi ke pasar ini adalah bentuk inovasi yang paling dipahami dengan jelas dan melibatkan penciptaan produk dan layanan baru. Menurut buku pembanding, bisnis plan adalah suatu rangka kerja yang menjelaskan setiap bagian bisnis yang dikerjakan semenjak dari awal hingga akhir. Kesimpulannya, dari kedua buku di atas dapat disimpulkan bahwa inovasi dalam kewirausahaan merupakan suatu perubahan produk mulai dari kerja karyawan dan pelayanan. Selanjutnya ada perspektif kewirausahaan pada individu. Menurut buku utama, sumber keberhasilan atau kegagalan wirausahawan dipengaruhi kuat oleh faktor eksternal dan internal. Menurut buku pembanding, seorang entrepreneur haruslah memiliki etika bisnis dalam menjalankan profesinya, karena menyangkut berbagai pihak dan kepentingan orang banyak, bukan hanya sekadar mencari keuntungan semata. Kesimpulannya, dari kedua buku di atas dapat disimpulkan bahwa perspektif kewirausahaan pada individu yaitu setiap individu harus memiliki jiwa pemberani, berani menghadapi resiko, memiliki sifat yang positif, dan seorang wirausaha juga harus memiliki etika bisnis yang baik karena itu menyangkut dari berbagai pihak dan bukan hanya untuk sekadar mencari keuntungan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Fani Sagita. Kecerdasan wirausaha. Menurut buku utama, kecerdasan biasanya menunjukkan pada kemampuan atau kapasitas mental dalam berpikir. Menurut buku pendamping, kewirausahaan merupakan seorang inovator yang dimana inovasi juga merupakan sesuatu yang berkenan dengan barang atau jasa, ide yang dirasakan baru oleh seseorang. Summary. Dari kedua buku di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan wirausaha dapat dilihat dari pola pikir yang melihat masa depan bukan dengan ketakutan, tetapi dengan pola pikir yang positif, yang dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam berwirausaha. Intrapreneurship. Menurut buku utama, seorang entrepreneur adalah seseorang yang memfokuskan pada inovasi dan kreativitas yang mentransformasi suatu mimpi atau gagasan menjadi usaha yang menguntungkan yang dioperasikannya dalam lingkungan perusahaan. Menurut buku pendamping, social entrepreneur adalah seseorang wirausaha yang social driven, bergerak tidak motivasi oleh profit, melainkan misi mengatasi masalah yang ada. Summary. Dari kedua buku di atas dapat disimpulkan bahwa entrepreneurship itu seseorang yang fokus terhadap inovasi dan kreativitas baru. Dan ada juga social entrepreneur, yaitu sosok wirausaha yang bergerak tidak dimotivasi oleh profit, melainkan misi untuk mengatasi masalah yang ada. Women and Home Entrepreneurship. Menurut buku utama, kesuksesan pengusaha wanita atau wirausaha yang sukses pada umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi. Menurut pendamping, pengambilan keputusan adalah sebagai suatu proses pemilihan terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti digunakan sebagai suatu cara pemecahan masalah. Summary. Dari kedua buku di atas dapat disimpulkan bahwa wanita harus memiliki kompetensi dan pengambilan keputusan yang baik untuk menjadi woman entrepreneurship karena di dalamnya terdapat keterampilan dan
kualitas individu seperti sikap, motivasi, dan tingkah laku, serta dapat berfungsi untuk menindaklanjuti suatu cara pemecahan masalah. Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan buku. 1. Dilihat dari aspek tampilan buku, poin A. Tampilan buku utama dan pembanding cover depan yang disajikan sangat menarik desainnya. Semua informasi buku meliputi judul buku dan pengarang sudah tertera di cover buku. 2. Faktor kekurangan dari tampilan buku yang ada hanya terlihat dan desain cover yang sangat simpel dan bagus, tetapi unsur lainnya bisa saja karena kurang menarik. 3. Dari aspek layout dan tata letak serta tata tulis, termasuk penggunaan font, poin A, dari aspek layout dan tata letak sudah cukup tersusun dengan rapi dan sesuai dengan standar penulisan buku. Letaknya juga sudah proporsional dan mudah terlihat. Poin B, faktor kekurangan dari aspek ini terlihat pada sedikit faktor seperti spasi yang kurang renggang dan juga spasi yang terlalu renggang, sehingga terlihat sedikit kurang rapi. Dari aspek isi buku, poin A, aspek isi buku ini membahas mengenai topik-topik kewirausahaan secara detail dengan adanya subtopik yang menarik untuk dibaca dan dimengerti. B, kekurangannya yaitu kurangnya bahasan mengenai topik inti dan kewirausahaan secara umum seperti yang terdapat pada buku pembanding. Dari aspek tata bahasa, poin A, dari aspek tata bahasa yang digunakan, kedua buku ini menggunakan bahasa yang benar sesuai dengan kaidah EYD yang sudah ditentukan dan juga telah menggunakan bahasa yang baku dan mudah dipahami. Poin B, faktor kekurangannya dari buku ini yaitu ada sedikit kata-kata yang sulit dipahami dan istilah yang mungkin terasa bagi pembaca serta ada beberapa kesalahan dalam penulisan kata. Terima kasih. Mungkin dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.